kita juga sempat ditipu. Banyak Mas, banyak. Duit saya yang di proyek-proyek itu kemarin itu juga ratusan juta enggak keluar, 100, 200. Ya saya kayak enggak keluar gitu, saya anggap itu sekolah, buat saya sekolah. Saya cuma lulusan SMP Mas, dan itu saya anggap sekolah bayar gitu aja wis. Setiap persoalan sebetulnya setiap hari ada persoalan, tapi bagaimana kita mensikapinya itu. Yang penting kita bagaimana kita usahakan hidup kita itu ayem, tentrem. Hutang-hutang itu sebetulnya kalau kita semaksimal mungkin kita hindari, terutama hutang bank seperti ya mohon maaf. Itu terutama itu. Kalau di agama kan yang jelas itu jiwa kan sebetulnya yang diserang. Kalau kita punya hutang itu yang diserang kan jiwa kita. Itu bahagia apa enggak kan gitu. Untuk modal alhamdulillah kita enggak ada utangan. Kalau utang sedikit-sedikit di temen apa kadang kita kurang apa juga pasti ada lah. Jadi kita pernah satu orang itu belanja ke kita itu ada 1 miliar Mas, satu orang itu. Iya, berbagai macam pohon, Mak. Ya, kita dititipi, Mas, bukan angsal, sebetulnya titipan. Ya, alhamdulillah kemarin itu kita mobil itu sempat 4 mobil, tapi sekarang tinggal 3 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoni Hirmanto, asli Kabupaten Kediri, Desa Beduk, Kecamatan Ngadiluih. Saya sebagai pengusaha tanaman hias. Kita melayani pengiriman dan penanaman sampai mencakup ke wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Kita pohon berkah Kediri, Pak ya. Kita ada di media sosial, termasuk di Instagram, terus di TikTok dan di YouTube juga ada Yoni Hirmanto. Di sini kita ada pohon baobab yang super besar. Ada yang impor dari Madagaskar, Afrika, ada yang dari lokal, yang tumbuh dari lokal. Terus ada pohon fosil Kamboja. Itu biasanya untuk taman-taman yang biar kelihatan eksotik gitu loh Mas, untuk perumahan-perumahan yang besar seperti itu. Ada tanaman lain Mas, seperti penghijauan kota atau penghijauan hutan, itu kita juga bisa melayani pengadaan tabebuya, terus angsana, terus berbagai macam jenis tanaman ada kita Pak. Karena pusat sentral pohon itu adanya di Kediri, Jawa Timur ini, utamanya di desa kita, Desa Beduk. Kita ada di beberapa tempat ya Pak ya. Total luasan hampir 200 sampai 400 itu ada Pak. Kalau pohon hias seperti ini kan tidak memerlukan lahan yang sangat luas, tidak. Kecuali kalau kita fokusnya di tani. Kalau di tani itu memang kita harus mempunyai lahan yang sangat luas. Beda kalau kita kan kita fokuskan di pohon antik Pak. Antik dan eksotik itu untuk sementara kita fokuskan di situ. Di samping kita nikmati itu pohon, nanti kita juga bisa jual itu pohon. Kita memfokuskan untuk keunikan pohon itu. Jadi jumlah tidak mempengaruhi kualitas Mas. Kita utamakan kualitas itu pohon. Ya memang ada sebagian teman-teman, kita tinggal ambil segmennya itu, mau ambil yang mana. Kalau di tanaman hias itu seperti itu Mas. Pohon antikan gitu sebetulnya di depan rumah aja sebetulnya juga cukup. Asal pohon itu sedikit tapi berkualitas gitu. Nah itu yang membuat ketertarikan pembeli gitu seperti itu. Kita juga melalui proses Mas ya. Kalau dulu itu segala tanaman itu kita tampung, kita pilih-pilih, ternyata yang paling menarik buat saya pribadi itu kok di pohon besar yang unik antik itu loh, yang sulit dicari kan di situ. Kalau pohon besar banyak Mas, betul. Trembesi ringan juga besar, tapi kan untuk kegunaannya kan sendiri-sendiri. Seperti trembesi itu kan biasanya untuk meja-meja yang besar-besar itu. Tapi lain kalau koleksi di pohon besar. Ya yang pertama kelangkaan itu pohon. Kelangkaan
jenis pohon yang berkarakter fosil itu yang bagus. Entah itu pohon pule, fosil Kamboja, ataupun pohon baobab, itu kita utamakan yang seperti itu. Tapi tidak ke tanaman jenis pohon itu aja. Nanti kalau ada pohon yang kiranya itu kita olah bisa hidup, nggak rewel lah intinya, pohonnya bisa hidup setelah kita karantina, itu juga kita rawat. Seperti pohon randu aja kalau memang bentuknya bagus, percabangannya bagus, pohonnya bagus juga kita rawat. Yang penting kita pandang itu senang dengan pohon itu. Paling langka ya pohon baobab ini yang bentuknya itu fosil mirip seperti gajah itu yang ada di depan rumah itu. Fosil-fosilnya kan dapat dan juga besarnya itu juga dapat gitu loh Mas. Karena langka kalau yang sebesar ini. Memang jumlahnya banyak untuk pohon baobab itu banyak, cuma yang segede ini itu sangat langka, jarang gitu yang punya. Baobab itu ada beberapa spesies ya. Asal-muasal pohon baobab itu kan dari Afrika Madagaskar. Terus kita di sini ada beberapa spesies ya, ini yang sudah di Indonesia itu paling ada sekitar 4-5 spesies. Dan kita punya yang langka-langka ini, Mas. Dan yang paling besar atau kelas induknya di sini. Baobab itu sejenis yang grandideri kita punya yang paling besar. Terus za kita punya yang paling besar. Terus baobab digitata itu juga kita yang punya besar itu, Mas. Kalau biji, kita ya beli langsung besar. Beli kita milih pohon di petani-petani tanaman itu kita pilih yang paling besar. Jadi kita milih, Mas. Nah, ini sebetulnya yang punya itu banyak. Cuma kita punya yang paling besar dan barangnya itu antik gitu loh. Antik itu dilihat dari postur bentuk alaminya pohon dan percabangannya dan karakter pohon. Kalau di bonsai itu kan kalau pohonnya meliuk-meliuk bagus, ini kan ya juga punya harga tersendiri kan Pak. Apalagi pohon besar kan gitu. Kita belinya itu dulu kemarin langsung besar. Kalau mulai dari biji estimasi bisa 25 tahun Mas. Karena ini kemarin kita juga beli, kita diinformasi ke petaninya atau yang punya itu umurnya sekitar 22 tahun sampai 25 tahun antara itu. Dulu tanamnya dari bibit kecil, dia asli bawa dari Afrika, kemudian ditanam, kemudian besar itu terusan kita yang beli. Untuk perawatan terutama pohon baobab ini mudah, sangat mudah. Ini dibiarkan, tidak usah disiram, dibiarkan gitu aja, udah mau hidup dia. Karakternya pohon seperti itu. Karena di habitat aslinya Afrika itu ya juga panas kan Mas gitu. Untuk fungsi pohon besar yaitu pertama menambah keeksotikan taman rumah. Kadang biasa kan orang-orang yang berduit terutama maunya rumahnya itu wah gitu, lain daripada yang lain. Gitu. Jadi fungsinya salah satu itu. Kedua ya jelas untuk menambah penghijauan di taman kita gitu loh Mas. Kalau taman kita dikasih pohon yang bagus, otomatis kan kita memandang jadi enak gitu loh. Ya juga menambah oksigen, kita beli pohon ini juga sama dengan membeli oksigen. Oksigen murni yang dihasilkan dari tanaman ini kan gitu, pohon-pohon. Yang baobab yang besar itu kemarin yang jelas saya satu pohonnya itu diserah angka 100 lebih Mas, satu pohonnya. Itu belum operasional pengiriman, operasional lain-lain itu. Jadi seperti itu, 100 juta lebih Mas. Kemarin kita baru kirim ke daerah Jambi, itu pohon pule Mas, dengan karakter fosil-fosil yang bagus. Kita beli di teman, terjual di harga 250 juta. Memang ada kita kirim kemarin ke daerah Jambi. Tapi rata-rata itu kalau orang yang berduit itu rata-rata nggak mikir Mas. Harga segitu buat mereka itu beli suka kan, bukan beli manfaat atau apa-apa. Banyak kan beli suka. Itu memang kalau dilihat dari bentuk pohonnya itu ya memang sepadan dengan harga segitu, itu memang sepadan karena sangat langkanya dan besarnya
Dan dengan usia pohon juga seperti itu. Kita dapat 2-3 pohon aja sudah lumayan. Gini, untuk tanaman hias sebetulnya kita sudah dikenalkan oleh orang tua kita yang ya teringat bapak, Mas. Jadi dulu saya dari kecil itu dididik sama bapak. Ya, termasuk menghadapi kenyataan itu kita selalu dididik dari kecil sampai SD itu kita sudah diajak cari-cari pohon seperti itu, Mas. Naik sepeda udah. Terus akhirnya kan tahu atau mental kita itu tertata dengan sendirinya itu. Ya, alhamdulillah begitu bapak tidak ada, terus saya nikah. Ya alhamdulillah dengan didikan bapak dan yang tentunya semua dari Yang Maha Kuasa, Mas ya. Itu kita diberi istilahnya itu kemudahan dalam pekerjaan di bidang perpohonan ini akhirnya mengerti semua gitu, Mas. Cuma kalau dulu itu kalau sama bapak waktu itu kan kita masih lokal aja kan, masih lokal. Akhirnya setelah kita tahu media sosial ini akhirnya bisa tahu, banyak orang tahu itu. Akhirnya kita ya itu tadi sampai sekarang sempat juga namanya juga ingin naik kelas gitu, Mas. Itu kita juga sempat ditipu banyak, Mas. Banyak. Duit saya yang di proyek-proyek itu kemarin itu juga ratusan juta enggak keluar, 100-200. Jelas ya proyek. Biasanya kan ada landscape seperti itu, kita nyuplai. Tapi duitnya nanti kan proses seperti itu. Terus akhirnya sampai enggak keluar. Aduh, ya saya kayak enggak keluar gitu, saya anggap itu sekolah. Buat saya sekolah. Saya cuma lulusan SMP, Mas. Cuma lulusan SMP dan itu saya anggap sekolah bayar gitu aja wis. Tapi ya alhamdulillah dengan perjalanan waktu kita istilahnya itu mendalami ilmu itu justru dari para pemain pohon besar dulu yang dulu sempat banyak. Dulu sempat istilahnya itu sepak terjang di tanaman, jadi banyak belajar di orang-orang seperti itu. Jadi intinya itu pelajaran itu tidak didapat itu tidak dari sekolahan aja, Mas. Kita gandeng sama orang-orang yang jelas itu kita diarahkan itu juga sekolah juga. Ya seperti ini kita juga sekolah kan, Mas. Alhamdulillah, Mas. Dalam kalau kata gori dunia itu ya kita dititipi, Mas, bukan angsal, sebetulnya titipan. Ya alhamdulillah kemarin itu kita mobil itu sempat 4 mobil, tapi sekarang tinggal 3 ini. Tinggal 3, yang satu kita jual karena ya buat keperluan lah, Mas, intinya. Mobilnya kita punya banyak-banyak buat apa, ibaratnya kita juga sama dengan nyewa ke pemerintahan mobil. Setiap tahunnya kan kita bayar pajak kan, belum hari-harinya. Yang ada ini kita syukuri. Dan juga alhamdulillah sudah bisa membuatkan rumah orang tua. Ini dulu kita perbaguslah rumah orang tua kita itu. Ini punya orang tua kita perbagus. Terus jadi kita belum punya rumah. Ibu kan di sini. Nah, sebetulnya ini rumahnya ibu. Kalau saya belum. Ya alhamdulillah. Ya meskipun seperti itu alhamdulillah. Gitu, Mas. Banyak yang kita syukuri. Bisa membantu teman-teman yang kerja itu. Tidak tentu, Mas. Kadang kalau perawatan itu cukup kita di 2 orang. 4 orang, nggak mesti. Yang jelas begitu ada pesanan itu kita bisa sampai 10-12 orang, sampai 15 juga. Semua terbantu lah, Mas, saling membutuhkan gitu.
Ya ini kita tawarkan untuk pohon ini karena spesiesnya yang sangat langka Pak di Indonesia. Ini kita jual di harga 1 M ini Pak. Terus yang sebelahnya itu di harga 850 juta, terus yang depan rumah itu di harga 650 juta. Itu target harga kita segitu. Jadi untuk yang beli itu nanti tinggal berani enggak dia. Berani di harga itu enggak, kalau mau ya ambil, kalau enggak mau ya tak rawat, tak nikmati Mas. Saya nikmati itu, pohon-pohon itu kita nikmati setiap hari kita pandang gini kayaknya aja udah marem ini Mas, gitu dah. Ini bahkan masih belum apa-apa ya Mas, ada yang lebih mahal lagi. Itu dari botol yang pohon botol itu bahkan itu juga sampai 1 M lebih itu. Yang pohon botol seperti pohon zaitun yang besar-besar itu kan pohon impor itu juga kelasnya pohon premium gitu. Ini saya kebanyakan itu ya pengusaha-pengusaha yang sudah miliarder itu udah kebanyakan cindo Mas. Cindo, pembeli saya atau teman-teman saya itu banyak yang cindo. Di Jakarta, di Medan, di Anu itu kebanyakan itu cindo. Dan lucu kan Mas, sebetulnya untuk meyakinkan cindo yang ada di Indonesia sulit ya. Untuk meyakinkan kita itu bagaimana beli tanpa mengetahui orangnya langsung itu kok langsung transfer beberapa ratus juta itu kok kayaknya sulit itu. Tapi di Pohon Berkah Kediri alhamdulillah orang-orang itu yang cindo-cindo itu banyak yang percaya sama kita. Makanya itu kita bisnis itu cari teman, bukan cari musuh. Kalau cari musuh ya banyak Mas, tapi kalau cari teman itu. Dan itu kebanyakan berkelanjutan. Bisa beli satu gitu nanti pengiriman kita bagus, kita komitmen dari awal itu bagus, akhirnya banyak yang mereka itu percaya, akhirnya kita malah direkomendasikan ke teman-temannya seperti itu. Kita kadang kebutuhan di satu tempat itu tidak hanya pohon itu aja. Cuma nanti ada beberapa pohon, jenis pohon lain-lain gitu. Jadi kita pernah satu orang itu belanja ke kita itu ada 1 miliar Mas, satu orang itu. Iya, berbagai macam pohon yang ada di sini tuh macam-macam lah Mas pohonnya. Karena beli suka Mas. Bio itu beli suka dan itu kita kirim dan kita tanam, itu kita juga servis lah Mas, kita tanamkan, kita servis kan seperti itu. Kalau satuan paling tinggi kita di harga itu kemarin itu 300 juta Mas, satu pohonnya. Itu jenis pohon pule Mas, pohon pule yang fosil-fosil merentol-merentol itu loh Mas, fosil-fosil, dan yang jelas usianya kan sudah ratusan tahun itu. Biasanya kan orang-orang tuh kayak nggak percaya Pak. Bagaimana jenengan menjawab model kayak kados ngoten iki? Ya memang mereka itu bukan target marketing kita Pak. Jadi target marketing orang yang memang betul-betul tahu pohon ini kenapa kok mahal. Itu kan dilihat dari pohonnya yang antik, eksotik, terus kelangkaan besarnya, sehatnya pohon, bentuknya itu juga mempengaruhi. Pohonnya itu yang berkarakter mewah gitu loh Mas. Kebanyakan kan orang desa itu kan, ya mohon maaf, kan mereka awam dengan harga-harga rumah yang ada di ibu kota sekarang Mas. Satu rumah kan harganya, apalagi di Peak itu kan harganya juga miliaran itu. 10 M sampai 30 M satu rumah lah. Itu kalau pohonnya itu yang dikasih yang biasa-biasa aja kan ya enggak pantas ya Mas. Minimal pohonnya kan seperti itu. Saya juga pernah kirim ke sana. Kita seluruh Indonesia Mas untuk pengiriman. Kalau yang pernah saya ikuti ke Labuan Bajo pernah. Ekspedisi ya pakai truk besar-besar itu. Kita nyebrang kan, kalau dari Surabaya langsung ke sana kan bisa langsung ke Bajo. Tapi pulangnya kan kita naik darat, nyebrang 4 kali laut itu nyebrang kan.
ke Jakarta pernah. Tapi kalau kemarin sebelum puasa itu kita ke Medan juga Mas. Cuma kita nggak ikut kalau ke sana itu. Cuma barangnya aja. Nanti di Medan kita ada partner, di sana ada teman juga yang bisa dipercaya seperti itu. Karena kita membangun lama Mas. Punya kenalan di sana, punya kenalan di Jakarta, di Bali, itu banyak Bali juga. Kalau keinginan itu ya banyak Mas ya, yang belum itu. Yang paling yang jelas kan kita sebagai orang Islam, pertama diwajibkan untuk haji, kan kita juga belum. Ya mohon maaf. Dan yang pasti, ya wis intinya kita bagaimana kita itu bisa hidup bahagia lah Mas intinya. Bagaimana kita itu ayem hidup di dunia ini ayem. Setiap persoalan sebetulnya setiap hari ada persoalan, tapi bagaimana kita mensikapinya itu. Yang penting kita bagaimana kita usahakan hidup kita itu ayem, tentrem, dan yang jelas bagaimana kita besok seumpama kita diwafatkan atau dimatikan itu dalam keadaan husnul khotimah dan masuk surga. Cita-citanya cuma itu Mas. Sebetulnya kita menghindari hutang itu juga salah satunya Mas. Hutang-hutang itu sebetulnya kalau kita semaksimal mungkin kita hindari, terutama hutang bank seperti itu. Ya mohon maaf, itu terutama itu. Untuk modal alhamdulillah kita ndak ada utangan. Kalau utang sedikit-sedikit di temen apa kadang kita kurang apa juga pasti ada lah. Pengen urip ayem ya wis gak usah diutang lek iso kan. Bagaimanapun caranya kita nikmati wis. Itu salah satunya. Karena kalau dipikir secara logika itu memang ndak ada bahagianya. Terutama itu kalau di agama kan yang jelas itu jiwa kan sebetulnya yang diserang. Kalau kita punya hutang itu yang diserang kan jiwa kita. Itu bahagia apa enggak gitu. Ya mohon maaf. Yang jelas di pohon berkah Kediri ini kita di soal harga itu tidak harus seperti itu gitu. Harga yang kita tawarkan itu bisa dinego-nego gitu loh. Jadi tidak seserem seperti itu harga itu gitu kan gitu. Masih kita bicarakan. Yang penting apa? Kita ada keseriusan, serius, dan kadang kalau seumpama barang itu kurang cocok, kita kan bisa carikan solusi untuk pohon-pohon lain seperti itu. Dan teman-teman juga bisa bekerja, intinya seperti itu Mas. Terus terang saya tidak mau muluk-muluk Mas. Terus terang saya tidak mau pengen yang besar, sangat besar. Enggak, yang penting apa kita cukup. Karena kalau kita menuntut seperti itu yang jelas kita kebanyakan energi Mas. Kebanyakan energi ya kita buang dan akhirnya kita mikir. Nah itu tadi termasuk bahagia itu tadi. Salah satunya kita jangan muluk-muluk seperti itu. Kita terima aja wis. Dan kita mengalir seperti air gitu aja wis. Jadi enak apalah Mas. Tujuannya yang juga sama-sama nanti kita paling umur seberapa Mas gitu Mas. Seumpama kita umur di Nun Sewu umur 40, nanti kita di 60, 65, berapa tahun lagi kan gitu. Kita pasti diwafatkan kan seperti itu. Saya Yoni Hirmanto dari Pohon Berkah Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.